Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi rekan-rekan mahasiswa dalam mata kuliah Sosiologi Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Pada pertemuan pekan ini kita akan membahas salah satu modal sosial dalam sosiologi, yaitu jaringan atau network yang akan kita hubungkan dengan perilaku ekonomi. Nah, ada 3 subbahasan yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah jenis jaringan, kemudian yang kedua adalah fungsi jaringan, dan yang ketiga kita akan membahas bagaimana keterkaitan atau dampak adanya jaringan terhadap tindakan atau perilaku ekonomi. Nah, akan kita lihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan jaringan atau jaringan sosial. Jaringan sosial adalah pola hubungan sosial antar individu maupun kelompok yang bersifat khusus dalam berbagai bentuk yang sifatnya kolektif, yang memiliki sebuah keteraturan untuk menjaga keberlangsungan antar individu itu atau keberlangsungan kelompok tersebut. Nah, ada beberapa kata kunci yang perlu diperhatikan dalam pengertian ini ya. Yang pertama adalah pola hubungan sosial. Jadi hubungan antar individu ataupun hubungan antar kelompok ataupun individu dalam sebuah kelompok atau antar kelompok itu ada pola hubungannya. Jadi ada keterkaitan antara si A dengan si B dengan si C. Nah, keterkaitan di antara orang-orang tersebut kemudian membentuk sebuah pola. Polanya bisa resiprokal ya, atau timbal balik, ada yang searah dan seterusnya. Tapi yang jelas bahwa di antara individu tersebut, di antara kelompok tersebut ada pola hubungan sosial. Nah, hubungan tersebut sifatnya khusus, sifatnya spesifik. Artinya, kalau tidak ada hubungan, tidak ada jalinan di antara individu atau kelompok tersebut, maka hubungan tersebut tidak ada. Ya. Jadi yang memiliki hubungan khusus itu ya hanya di antara mereka yang selama ini sudah terbangun jaringan. Ya, nanti contohnya bisa kita sampaikan pada pembahasan di slide berikutnya. Dalam berbagai bentuk yang sifatnya kolektif ya, karena hubungan itu melibatkan lebih dari satu orang ya, dan hubungan tersebut terkadang terjadi di antara dalam suatu kelompok atau antar kelompok yang memiliki sebuah keteraturan untuk menjaga keberlangsungan. Nah, kata kunci keberlangsungan atau sustainability ini yang menjadi salah satu kata kunci berikutnya. Jadi orang melakukan atau mempunyai jaringan itu dalam upaya untuk menjaga keberlangsungan agar kita tetap survive atau setidaknya agar saya tetap survive. Nah, ini sebagai pengertian dasar dari jaringan sosial. Baik, kita masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu jenis-jenis jaringan. Nah, ada 3 jenis jaringan, saudara. Kita mulai dari yang pertama. Misalnya di sini ada 2 orang. Yang pertama bernama Arif, kemudian yang kedua bernama Udin. Ya. Nah, Arif dan Udin ini adalah 2 orang yang sering melakukan kegiatan secara bersama-sama. Misalnya mereka adalah 2 orang mahasiswa, kalau berangkat ke kampus bareng, mengerjakan tugas bersama-sama, bahkan hal-hal yang sifatnya ringan pun juga mereka lakukan secara bersama-sama. Ya. Nah, hubungan sosial antar individu di antara Arif dan Udin ini dapat menghasilkan suatu jaringan sosial. Jadi mereka melakukan secara intens dalam waktu yang relatif lama dan sering melakukan itu, maka itu nanti akan membentuk jaringan sosial. Jadi kalau jaringan atau hubungan ya, jadi kalau hubungan itu hanya dilakukan hanya dalam satu waktu tertentu yang sifatnya insidental, maka itu belum bisa membentuk sebagai sebuah jaringan. Nah, kalau diteruskan, maka jaringan yang terbentuk di antara Arif dan Udin ini akan memunculkan trust atau kepercayaan seperti yang pekan kemarin sudah kita singgung. Ya.
Jadi di antara mereka nanti akan memunculkan trust atau rasa saling percaya. Informasi yang diberikan oleh Arif itu nanti akan langsung dapat dipercaya oleh si Udin. Demikian pula sebaliknya. Mengapa demikian? Karena di antara mereka sudah ada trust. Mengapa muncul trust? Karena di antara mereka sudah ada jaringan. Ya, itu nanti akan memberikan efisiensi pada proses pemerolehan informasi ataupun data. Nah, misalnya dalam contoh yang lain, apa sih alasan seorang pedagang di pasar tradisional misalnya yang membolehkan pelanggan untuk berhutang? Nah, salah satu penyebabnya adalah karena ya mereka sudah saling terikat atau terjalin sebuah jaringan. Mereka sudah ada hubungan sebelumnya. Ya. Nah, ini yang disebut dengan jaringan yang bersifat mikro antara satu orang dengan orang yang lain, antara satu individu dengan individu yang lain. Itu yang disebut dengan mikro. Nah, rekan-rekan mahasiswa, terkadang hubungan yang tadi terjalin antara Arif ya dan Udin ini itu dilakukan dalam sebuah perkumpulan. Jadi mereka anggota dari sebuah komunitas, mereka member dari sebuah organisasi. Di situ juga ada si Siti dan ada juga si Sarah misalnya, atau ini Zainab, ini Sarah ya. Nah, di antara keempat orang ini, si Arif, si Udin, kemudian si Zainab dan si Sarah ini juga melakukan hubungan dan terjalinlah jaringan sosial di antara mereka di dalam komunitas itu, di dalam kelompok tersebut, di dalam organisasi yang mereka ikuti bersama-sama. Nah, jadi interaksi sosial antara satu orang dengan orang lain itu terkadang dilakukan dalam suatu lingkungan sosial atau dalam kelompok sosial, misalnya sebuah organisasi. Dan keberadaan organisasi tersebut turut mempengaruhi bagaimana interaksi tersebut dilakukan. Ya. Jadi aturan-aturan, norma-norma yang berlaku di dalam kelompok tersebut kemudian memengaruhi, turut membentuk bagaimana interaksi tersebut dilakukan. Nah, semakin kuat, semakin pekat, jadi kalau density-nya, intensitasnya itu semakin besar, semakin kuat, ya, maka keberadaan atau norma-norma yang ada di dalam kumpulan, organisasi, kelompok itu juga semakin besar pengaruhnya. Ya. Nah, misalnya ini adalah organisasi apa misalnya kita sebut salah satu organisasi sosial Islam terbesar di Indonesia misalnya NU dan Muhammadiyah misalnya ya. Nah, kalau misalnya ini kita umpamakan dari Nahdlatul Ulama, kemudian NU ini memproduksi sarung NU, memproduksi peci NU, memproduksi air minum dalam kemasan merek Santri misalnya. Nah, kalau kemudian keempat orang ini sangat terikat ya, jadi merasakan adanya ikatan yang besar terhadap perilakunya, maka ketika mereka akan mengkonsumsi sesuatu akan lebih memprioritaskan atau setidaknya mempertimbangkan apa yang diproduksi oleh organisasi mereka. Oh, kalau saya mau membeli minum air dalam kemasan, maka yang saya prioritaskan adalah air minum merek Santri misalnya, dan seterusnya. Demikian pula untuk organisasi yang lain, sepanjang daya ikatnya itu kuat, maka itu nanti akan turut membentuk bagaimana perilaku ekonomi mereka. Nah, ini yang disebut dengan jaringan meso. Meso itu kalau kita bahasakan yang lain adalah yang medium ya. Nah, jadi norma-norma yang terbentuk atau yang berlaku di dalam jaringan kelompok tersebut itu nanti mempengaruhi bagaimana perilaku setiap individu, tidak terkecuali dalam perilaku ekonominya. Nah, kemudian yang ketiga, rekan-rekan mahasiswa, misalnya di sini ada dua orang yang bersahabat, mereka sudah menjalin ikatan, terjalin jaringan di antara mereka, yaitu antara si siapa ini Unyil dengan si Upin. Nah, ternyata si Unyil ini adalah bagian dari warga negara Indonesia. Adapun si Upin ini bagian dari warga negara Malaysia. Di antara dua negara ini mereka ada ikatan, mereka ada hubungan, mereka ada norma-norma tertentu, nilai-nilai tertentu. Nah,
Ini yang disebut dengan jaringan makro, saudara. Nah, interaksi sosial antara si unyil dengan si upin, ya, jadi yang melibatkan satu orang di kelompok X, ya, dengan orang lain di kelompok Y, ya, di antara dua negara ini, maka keberadaan kelompok tersebut juga turut membentuk bagaimana interaksi tersebut akan dilakukan. Nah, ini yang disebut dengan jaringan makro. Ya. Jadi bagaimana individu di dalam kelompok A dengan individu di kelompok B, kemudian mereka saling melakukan hubungan. Maka terbentuklah jaringan antar kelompok A dengan jaringan di kelompok B. Nah, itu nanti kalau dalam perspektif yang lebih makro, dalam hubungan yang lebih besar, akan memunculkan sebuah kerjasama antar kelompok, kerjasama regional dari berbagai organisasi atau kelompok yang ada. Nah, demikian rekan-rekan mahasiswa, ini sebagai video yang pertama, nanti akan kita lanjutkan pada video yang